Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang akar dan pangkat. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Ada 21 kuadrat dibagi 441 tambah akar dari 196 kurangin 14. Ini seperti biasa kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 21 kuadrat dibagi 441 dalam kurung ditambah 196 kurangin 14. Di sini 21 kuadrat kalau dicari itu sama dengan hasilnya 441 dibagi 441 ditambah akar dari 196 itu 14 kurang 14. Berarti 441 dibagi 441 itu hasilnya 1 ditambah 14 kurangi 14 itu hasilnya 0. Berarti jawabannya 1 tambah 0. Jawabannya yang C. Untuk trik pengakaran nanti akan aku bahas di video pengayaan. Bagaimana cara mendapatkan hasil akar 196 ini sama dengan 14 tanpa harus kita menghafal. Karena kalau ini kita bisa tahu dari hafalan akar-akar ya. Nanti aku kasih tahu bagaimana cara mencari akarnya tanpa harus menghafal. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ada 4 akar 12 kurang 3 akar 48 tambah akar 108. Jadi kalau dalam operasi yang melibatkan akar-akar seperti ini, kalau angka di bawah akarnya itu tidak sama, maka mereka bertiga ini tidak bisa dioperasikan. Jadi caranya adalah kita kalau lihat ke optionnya, semua jawabannya itu di bawah akarnya adalah ada angka 3 nih, akar 3, 2 akar 3, 3 akar 3, dan seterusnya. Jadi kita tahu kalau angka-angka di soal ini harus kita ubah semuanya ke sesuatu yang ada akar 3-nya. Gimana caranya? Kita ubah satu-satu ya. Jadi cara mengubah angka-angka yang ada di bawah akar itu dengan cara memecahnya. Karena kita tahu kita akan diarahkan ke angka akar 3, berarti kita harus pecah di dalamnya biar muncul angka 3-nya. Caranya adalah 4-nya kita biarin dulu. Akar 12 itu 3 kali 4 kan. Nah, jadi kita tulis dulu nih 3 kali 4. Pokoknya kita munculin dulu akar 3-nya. Terus 3 akar 48 itu 3 kali 16. Terus tambah akar dari 108 itu kalau kita cari 3 dikali berapa? 3, 9, 18, 6. 36 kali 3. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka, selain angka 3 kan ada angka 4-nya, ada angka 16, ada angka 36. Semua angka ini bisa diakarin. Jadi caranya adalah mengeluarkan mereka dari dalam rumah ini dan mengeluarkannya dengan cara diakar. Jadi 4-nya kita biarin dulu. Akar 3-nya kita biarin di dalam. 4-nya ketika keluar itu dia kena operasi pengakaran. Jadi akar 4 berapa? 2. Jadi 2-nya keluar, jadi 4-nya keluar dari rumah berubah menjadi angka 2. Begitu juga dengan ini 3-nya kita biarin dulu. Akar 3, 3-nya tetap di dalam akarnya. 16-nya keluar menjadi 4 karena akar 16 itu 4. Kemudian yang ini 3-nya di dalam akar, 36-nya keluar jadi 6. Seperti ini. Nah, yang di luar-luar ini bisa kita kalikan seperti biasa. Berarti sama dengan 4 kali 2 itu 8 akar 3
dikurangi 3 kali 4 itu 12 akar 3 ditambah 6 akar 3. Nah, karena tadi aku bilang kalau misalnya yang angka-angka operasi yang di bawah akarnya itu angkanya beda-beda itu nggak bisa dioperasikan, sekarang udah sama nih, udah ada akar 3 semua. Jadi kita tinggal mengoperasikan yang angka depannya aja, angka 8, 12, dan 6. Berarti bisa dibilang ada 8 kurang 12 tambah 6 nya kita kerjain, nanti tinggal ditambahin, dikasih akar 3 nya sama dengan 8 kurangi 12 itu 4, negatif 4 tambah 6 itu 2, berarti hasilnya sama dengan 2 akar 3. Jawabannya yang A. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika X sama dengan negatif 18 pangkat 23 kurangi 12 dan Y sama dengan negatif 18 pangkat 22 kurangi 13, maka hubungan X dengan Y-nya bagaimana? Nah, di sini kita harus hati-hati karena di sini angka 18-nya itu standarnya negatif. Nah, sesuai dengan pengayaan yang kemarin, kalau misalnya suatu angka itu negatif, misalnya negatif sesuatu, kita harus lihat pangkatnya itu genap atau ganjil. Kalau genap, maka nanti hasil akhirnya positif. Kalau ganjil, berarti nanti hasil akhirnya negatif. Seperti yang sudah pernah kita bahas di pengayaan kemarin. Jadi, bisa kita lihat kalau si X itu kan negatif 18, pangkatnya 23. 23 itu bilangan ganjil. Berarti bisa kita pastikan kalau X itu nanti hasilnya bilangan ganjil. Kenapa aku langsung giniin? Karena adanya negatif 12 itu kayaknya nggak terlalu ngaruh. Karena 18 pangkat 23 sendiri itu kan angkanya gede banget. Jadi ketika dikurangi 12 ya nanti dia bakal menjadi bilangan negatif sendiri. Tetap masih bilangan negatif. Nah, kalau yang Y, karena pangkatnya genap, maka nanti dia pasti hasil akhirnya positif. Dan kembali lagi meskipun dikurangin 13, kayaknya nggak bakal ngaruh karena saking gedenya angkanya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa X negatif itu kan lebih kecil daripada positif. Berarti X itu lebih kecil daripada Y. Jawabannya yang C. Jadi nggak perlu dihitung. Lanjut nomor 4. Jika Y sama dengan 4X tambah 3, maka nilai Y kurangi 1, Y pangkat min 1 adalah, jadi semua, misalnya kita punya bilangan X, misalnya pangkat minus 2 gitu ya. Semua yang ada pangkat minusnya, itu artinya dia jadi, tadinya kan ini di bawah nih, di atas. Ini kan per 1 ya. Dia jadi di bawah. X. 2-nya nggak berubah, tapi pangkatnya jadi negatifnya hilang. Pangkatnya jadi positif dengan konsekuensi dia dari atas turun ke bawah. Seperti itu. Jadi kalau kita aplikasikan dalam soal ini, kalau Y-nya itu 4X tambah 3, kalau dipangkatkan negatif 1, ya tinggal 1 per 4X tambah 3. Pangkatnya jadi 1, alias 1 per 4X tambah 3 aja. Berarti jawabannya yang D. Oke, lanjut. Jika P sama dengan 4 akar 20 dan Q sama dengan 3 akar 54, maka P tambah Q adalah, jadi ini sama kayak di nomor yang sebelumnya tadi, gimana kita mau memecah angka-angka di bawah akar ini. Pokoknya strateginya pasti kita cari tahu bisa dipecah angka berapa yang nantinya bisa diakarin. Nah, jadi kita cari P dulu ya. P itu kan 4 akar 20. 20 ini kan bisa kita pecah
menjadi 4 dikali 5. Karena kenapa harus 4 kali 5? Kenapa nggak 10 kali 2 gitu ya? Karena kita mencari ini, angka 4 ini, alias angka yang bisa diakarin nantinya. Jadi 4-nya kita keluarin. 4-nya kalau dikeluarin jadi kena akar ya. Jadi akarnya 4 adalah 2. Akar 5. Berarti 8 akar 5. Nah, lanjut Q 3 akar 54. 3 akar 54 itu bisa dipecah menjadi 9 dikali 6. Nah, karena 9-nya nanti mau kita keluarin. 3 dikali 9-nya keluar, ya jadinya akar 9 sama dengan 3. Akarnya tetap, yang tinggal di bawah itu angka 6. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9 akar 6. P tambah Q ya, berarti tinggal 2 ini ditambahin. Berarti P tambah Q sama dengan 8 akar 5 ditambah 9 akar 6. Berarti jawabannya C. Lanjut. Jumlah digit-digit hasil operasi berapa lah itu angkanya ya, 7777 pangkat 2, terus ada 22223 pangkat 2. Nah, aku mau ngajarin kalau misalnya ada sebuah bilangan gini yang tandanya operasinya kurang dan keduanya punya kuadrat kayak gini, itu artinya seperti ini. Jadi misalnya ada x kuadrat gitu ya, kurang y kuadrat. Itu bisa kita ubah bentuknya menjadi x tambah y dikali x kurang y. Berarti dari bilangan yang di soal ini kita bisa ganti dengan 777 sekian ditambah 22 sekian, nanti dikali dengan 7 sekian dikurangin 22 sekian ini. Kenapa tujuannya kita pecah? Karena nggak mungkin kita mengalihkan sebanyak ini, mengkuadrat sebanyak ini akan habis waktu. Jadi kita harus jeli mencari petunjuk ya. Karena ketika 777 ini ketika ditambahkan itu hasilnya akan 1000 sekian sampai belakang sini. Jadi ketika nanti dikalikan, ketika nanti operasinya dikalikan seperti ini, dia hanya akan menambah 0. Jadi karena pertanyaannya jumlah digit operasi, kalau mereka mau ekornya 0-nya seberapa banyak pun, itu tidak akan mengganti jumlah digit-digit hasil operasinya. Jadi bisa kita abaikan. Sekarang kita yang kita kurangi aja. Kalau kita kurangi 7 kurangi 3 itu 4. Nanti di depan 7 kurangi 2 itu 5, 5. Kemudian 5, 5, 5. Kemudian 5, 5, 5. Kemudian 5, 5, 5. Nah, jadi kita tinggal karena dia nanyanya jumlah digit-digit, berarti yang dia minta adalah 5-nya ditambah 5 dan sekian sampai 4 sini. Berarti kita hitung 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14 angka 5 ya. Kalau 14 dikali 5 itu hasilnya sama dengan 70. Nah, sisanya terakhir angka 4-nya ada 1, berarti 4. Kalau ditambahin 70 tambah 4, 74. Jadi jangan sampai terintimidasi dulu melihat soal yang kayak gini. Kita cari celahnya, karena dia nggak mungkin nyuruh kita mengalihkan sebanyak itu. Jadi pasti ada maksud di balik soalnya, yaitu dengan cara
memecahnya menjadi bentuk seperti ini. Pokoknya ini harus kalian ingat. Ini akan sangat membantu kalau ada operasi seperti ini. Berikutnya, nilai dari 4 pangkat 2023, 3 pangkat 2024 per 6 pangkat 2024 kali 2 pangkat 2023. Jadi, kalau dari sini kita tulis dulu ya. 4 kali 3 per 6 pangkat 2024 kali 2 pangkat 2023. Jadi, salah satu aturan main dari perpangkatan ini, dia sebenarnya nggak bisa langsung dibagi gitu aja. Kita harus lihat dulu. Ini ada yang pangkatnya 2023. Ini ada pangkatnya 2024. Yang pangkatnya sama, bilangan pokoknya bisa dioperasikan. Yang bilangan pangkatnya berbeda itu nggak bisa. Jadi misalnya 2002, ini yang pangkatnya 2024 sama 2024 ini ada 3 sama 6. 3 sama 6 nya bisa kita sederhanakan. Ini kok dibagi 31, ini 2. Berarti ini nanti habis ya. Jadi nanti sisanya di bawah ada 2 pangkat 2024. Begitu juga dengan yang ini bisa, ini habis, ini sisa 2. Jadi kalau kita tulis ulang ada 2 pangkat 2023 per 2 pangkat 2024. Jadi gitu. Kalau misalnya, berarti aku ulangi, kalau pangkatnya sama, angka pokoknya itu bisa dibagi atau kali ya. Kalau ditambah kurang kayaknya nggak bisa. Jadi kalau operasinya bagi kali, dia kalau pangkatnya sama masih bisa dioperasikan bilangan pokoknya. Nah sekarang tinggal ini 2 pangkat 2023 dibagi 2 pangkat 2024. Tadi kan kalau pangkatnya sama. Sekarang kalau angka pokoknya sama, ini kan sama-sama 2 nih. Kalau angka pokoknya sama, dia bisa dengan kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Kalau dia perkalian, pangkatnya ditambah. Dengan syarat mereka angka pokoknya harus sama. Berarti kalau gini, 2-nya dibiarin, itu pangkat 2023 kurangin 2024. Karena ini kan yang atas bagian bawah. Berarti 2 pangkat negatif 1. Tadi kita udah bilang kalau pangkatnya negatif 1 berarti dia turun ke bawah. 1 per 2 nanti pangkat 1. Jadi sama dengan 1 per 2. Jadi jawabannya yang D. Lanjut di nomor 8. Ini tadi aturannya udah aku sebut ya. Ini angka basisnya sama semua nih. 2, 2, 2 semua. Tapi pangkatnya berbeda-beda. Kalau angka pokoknya sama, dia sudah langsung bisa dioperasikan, yaitu dengan pangkatnya itu antara dikurang atau ditambah. Jadi ini bisa kita operasikan dengan 2-nya kita biarin dulu. Ini karena perkalian semua, ya kan, perkalian. Jadi pangkatnya kita tambah. Ini ada negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2. Nah, terus kita kerjakan negatif 2 kalau ditambah negatif 1 itu negatif 3. Negatif 3 ditambah 0 tetap negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 0. Dan ada aturan lagi, kalau semua angka kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Jadi jawabannya B. Lanjut, jika N sama dengan 10 pangkat 3
ditambah 10 pangkat 4, seterusnya sampai 10 pangkat 9, jumlah digit-digit. Nah, kita hitung lagi jumlah digit-digit. Nah, kita tahu kalau kita mulai dari angka yang paling gede deh. 10 pangkat 9 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya ada 1 miliar ya ini. Jadi itu yang 10 pangkat 9. Nanti kalau 10 pangkat 8 kan nolnya berkurang tuh. Nah, jadi kalau misalnya dilihat ini kalau ditambahin gini ya, kalau ditambahin pun nanti angka 1 dan satunya akan selalu bersebelahan, nanti sisa ke belakangnya 0. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya nanti ditambah yang 10 pangkat 7, 10 pangkat 7, nanti angka satunya akan ada di sini. Nanti kalau ditambah lagi 10 pangkat 6, angkanya ada di sini. Pangkat 5, 4, 3. Angkanya akan di situ. Jadi kalau misalnya satunya kita tambahin 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ini, hasilnya adalah 7. Ekornya nanti kemungkinan hanya akan ada 0-nya berapa kali, dan itu tidak mengganggu jumlah digitnya. Jadi jawabannya 7. Kenapa 7? Ya karena ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dia akan menghasilkan angka 1 di depannya ini sebanyak 7 kali. Dan itu tidak akan tumpang tindih dengan angka 1 yang lainnya. Jadi nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Mungkin nanti akan ada 0-nya 2 mungkin. Nah, tapi angka 0 ini kan tidak berpengaruh dengan jumlahnya. Jadi jawabannya 7. Berikutnya, jika X sama dengan 1/4, maka dari opsi berikut yang merupakan nilai terbesar. Jadi kalau A, kita tinjau dari A itu kan 1/4. Karena dia X saja nih. Kalau B, 1/4 dikuadratin. Berarti 1 kuadratnya 1, 4 kuadratnya 16. Kemudian kalau C itu setengah kali X, berarti setengah dikali 1/4, berarti 1/8. Kalau D 1/X, berarti 1/1/4. Kalau misalnya kita tulisnya kayak gini, 1 dibagi 1/4, itu berarti sama dengan 1 dikali 4/1, sama dengan 4. Kalau yang E, akar X, berarti akar dari 1/4. Akar 1 yang atasnya itu, bilangan atasnya itu 1, dan akar 4 itu 2. Jadi ini hasilnya, yang A 1/4, B 1/16, C 1/8, D 4, dan E setengah. Sudah pasti yang paling besar adalah yang ini. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 11, ini ada 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. Ini karena operasinya penjumlahan, ini langsung kita hitung satu persatu aja. 2 kuadrat itu 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ditambah 1 kuadrat itu 1 kali 1 sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun ya hasilnya sama dengan 1. Tambah 0 kuadrat itu 0. Ditambah negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 itu karena ini pangkatnya genap, jadi dia hasilnya akan positif. Jadi tinggal 1 pangkat 2 aja, hasilnya sama dengan 1. Ditambah negatif 2 pangkat 2, karena pangkatnya juga genap, berarti nanti hasilnya akan positif. Berarti positif, tinggal 2 dikuadratin, hasilnya 4. Jadi tambah 4. Berarti 4 tambah 1, 5. 5 tambah 0, 5. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 4, 10.
Berarti hasilnya sama dengan 10. Jawabannya yang E. Nomor 12, ini ada bentuknya seperti ini ya. Itu sama dengan berapa? Jadi kita pecah dulu tulisnya biar nggak terlalu bingung. Jadi ini sama dengan seperti ini, pangkat X dipangkatin lagi 2 per akar 7 dipangkatin 11. Nanti kan dia dibagi ya, 7 pangkat X per 7 pangkat 11. Nah, ini kalau misalnya ada pangkat, dipangkatin lagi, ini artinya mereka nanti dikali seperti ini. Berarti kalau misalnya kita tulis sama dengan akar 7 pangkat 2X per akar 7 pangkat 11. Kalau bagi, ada tanda bagi, kita ubah menjadi kali ya, dan diputar. 7 pangkat 11 per 7 pangkat X. Nah, di sini untuk bagian ini, aku mau kasih tahu kalau akar, misalnya akar X gitu ya, itu artinya X pangkat setengah. Jadi akar itu artinya ada sesuatu pangkat setengah. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan ke situ, kalau akar 7 berarti 7 pangkat setengah. Nah, itu kan berarti akar 7 itu 7 pangkat setengah. Kalau dipangkatin 2X, kayak yang aku bilang tadi, kalau dia pangkat dan dipangkatin, berarti dia pangkatnya dikali. Berarti sama dengan 7 pangkat setengah dikali 2X. Nah, setengah dikali 2X ini, 2-nya bisa coret, berarti sisanya X. Berarti 7 pangkat X. Sama dengan 7 pangkat X per. Ini akar 7 pangkat 11 itu, 7-nya kita ganti jadi 7 pangkat setengah, dipangkatin 11, berarti setengahnya dikali 11, berarti 7 pangkat 11 per 2. 7 pangkat 11 per 2 dikali 7 pangkat 11 per 7 pangkat X. Di sini ada 7 pangkat X, 7 pangkat X, kita hilangin, kita coret. Berarti nanti hasil akhirnya sama dengan 7 pangkat 11 per 7 pangkat 11 per 2. Seperti biasa, karena ini pembagian dan angka basisnya sama, angka pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurang. Berarti sama dengan 7 pangkat 11 kurangin 11 setengah. 11, kalau dikurangin 11 setengah, misalnya penyebutnya kita samain sama-sama 2, ini berubah menjadi 22, yang ini nggak berubah, sama dengan 11 per 2 juga. Jadi hasilnya sama dengan 7 pangkat 11 per 2. Jadi jawabannya yang D. Nomor 13, sederhanakan X kuadrat kurang 64 kurang X kuadrat per 100 di akar. Jadi bisa kita operasikan seperti operasi hitung biasa ya. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita ambil dari itu aja deh. Kita ambil 64 kali 100 ya. Berarti yang kiri atas itu karena ini dapatnya dari perkalian, berarti yang atas tinggal dikali silang. X kuadrat kali 100 X kuadrat, terus dikurang X kuadrat kali 64 itu 64 X kuadrat, nanti di akar sama dengan
100x kuadrat kurangi 64x kuadrat, karena mereka sama-sama variabelnya x kuadrat, jadi bisa dioperasikan. Tinggal angka depannya kita operasikan aja, berarti 36x kuadratnya tetap gini aja. Per 64 kali 100-nya nggak mau kukaliin dulu, karena akarnya bisa langsung kita tarik keluar. Jadi ini semuanya kita tarik keluar akarnya, karena semuanya kebetulan bisa diakarin. Jadi akarnya hilang, 36 kalau keluar jadi 6. X kuadrat kalau keluar jadi X, karena kuadratnya hilang. Kemudian 64 kalau keluar jadi 8 kali ya. 100 kalau keluar jadi 10. Nah, di sini ada, berarti kalau dikali 6x per 80. Nah, di sini kalau di opsi kan nggak ada yang 6x per 80 nih. Berarti dari sini tadi bisa kita sederhanakan dulu. Ini 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3, 8 kalau dibagi 2 hasilnya 4. Berarti bisa juga sama dengan 3x per 40. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut. Ada operasi seperti ini, berarti kita bisa bayangkan kalau ini bisa kita operasikan sendiri dulu, yang ini sendiri. Jadi yang pertama dulu ya, x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 per 2x pangkat 5 tambah 6x pangkat 4. Dari ini kita bisa lihat ada x-nya, ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 5, terus ada yang depannya punya angka pokok gini ya. Yang depannya ada ini, dan ada yang cuma x saja. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat karena x-nya pangkatnya bermacam-macam, ini bisa kita coba sederhanakan. Sederhanakan dengan cara bagaimana? Yang atas pembilangnya kita faktor, yang bawah juga kita faktor. Gimana cara memfaktornya? Kita tinggal melihat, ini kan ada angka yang dipisahkan tanda tambah nih. Berarti yang x pangkat 4 sama 3x pangkat 3, ini sama ini. Kita lihat yang atas dulu ya, kita faktorkan yang atas dulu. Mereka berdua ini itu sama-sama punya angka berapa. Nah, di sini kita lihat ini pangkatnya x pangkat 3, ini pangkatnya x pangkat 4. Berarti sebenarnya mereka semua itu berdua sama-sama punya x pangkat 3. Nah, nanti kita buka kurung, x pangkat 4, karena x pangkat 3-nya udah keluar, itu artinya dibagi. Jadi, kalau x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 3 itu hasilnya x pangkat 1. Berarti sisa yang di dalam kurung sini x saja. Ditambah 3x pangkat 3 ya, per dibagi x pangkat 3, karena x pangkat 3 udah kita keluarin, berarti tinggal 3. Terus tambah 3. Per, sekarang yang bawahnya. Mereka sama-sama, ini punya 2, ini punya 2. 6 itu kan juga ada unsur 2-nya, karena 6 itu kan dari 2 kali 3. Nah, ini ada x pangkat 5, x pangkat 4. Berarti pangkatnya yang paling kecil yang x pangkat 4. Berarti mereka semua punya x pangkat 4. X pangkat 4 nanti kita keluarin, dan angka 2-nya juga kita keluarin. Jadi 2x pangkat 4 kita keluarin. Di sini, kalau 2x pangkat 5 per 2x pangkat 4 itu, 2-nya kita coret, x pangkat 5 dibagi x pangkat 4 itu sama dengan x pangkat 1 ya. Jadi sisanya yang di dalam kurung ada x. Ditambah, kalau 6x pangkat 4, kita keluarin 2x pangkat 4-nya, x pangkat 4-nya habis, 6 bagi 2 itu 3. Jadi yang di dalam kurung sisanya 3. Nah, kalau dari gini, dari kalimat yang udah kita buat baru gini, ini gampang banget. Karena mereka sama-sama punya x tambah 3, ada x tambah 3. Tinggal kita
Berarti untuk kelompok yang pertama itu kalau setelah kita sederhanakan hasilnya x pangkat 3 per 2x pangkat 4. Nah, ini juga sebenarnya bisa disederhanakan lagi juga, yaitu caranya kita sederhanakan x pangkat 3-nya sama x pangkat 4-nya. Itu nanti sisanya jadi yang atas habis ya, x pangkat 3-nya habis per 2x. Karena kenapa x pangkat 3-nya habis? Ya karena tadi x pangkat 3-nya kita bagi 2x pangkat 4. 2-nya kita biarin karena nggak bisa dicoret kemana-mana. Ini kan jadinya x pangkat 3-nya dikurangin 4 kan, jadi jawabannya x pangkat min 1 per 2. Tadi kita bilang kalau pangkatnya min dia turun ke bawah, jadi atasnya kosong, jadi tinggal 1 aja. 2, x-nya turun ke bawah, jadi 2 kali x. Oke, nah kita kerjain kelompok yang kedua. Caranya sama, kita faktorkan. Kita lihat dulu yang di atas sama-sama punya apa nih. Ini ada x pangkat 3, ada x pangkat 2. Kalau 2-nya sih kayaknya nggak ikut ya, karena angka depannya sini nggak, angkanya cuma 1. Jadi nggak ada angka 2-nya. Berarti terus di sini ada y. Ada y juga. Berarti mereka sama-sama bisa dibagi x pangkat 2 y. Nah, berarti di dalam yang ketinggalan x pangkat 3 kali y, kalau dibagi dengan x pangkat 2 kali y, y-nya habis, x pangkat 3 per x pangkat 2 itu x. Jadi, sisa yang ini x tambah, kalau yang ini 2x kuadrat y, kalau dibagi dengan x kuadrat y, ini habis semua, jadi 2 aja. X tambah 2. Yang bawahnya, mereka punya 2 sama 4. Berarti sama-sama bisa dibagi 2. 2-nya kita keluarin. Ini ada x pangkat 4 dan x pangkat 3. Yang lebih kecil x pangkat 3, x pangkat 3-nya kita keluarin. Kemudian ada y dan y. Y-nya kita keluarin. Jadi yang 2x pangkat 4y, kalau dibagi dengan 2x pangkat 3y, 2 coret, y-nya coret, x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 itu x pangkat 1. Berarti x ditambah 4x pangkat 3y, itu kalau dibagi dengan 2x pangkat 3y, ini 2x pangkat 3y, x pangkat 3y. Berarti habis semuanya sisa 2. Berarti yang ini 2. Seperti biasa kita bisa lihat ini ada yang x tambah 2 dalam kurung ya, sama x tambah 2. Bisa kita coret. Berarti hasilnya sama dengan x kuadrat y per 2x pangkat 3y. Ini bisa kita sederhanakan juga. Y-nya sama y-nya habis. 2-nya nggak punya temen, jadi tetap di bawah. Terus ada x pangkat 2 sama x pangkat 3. Berarti nanti hasilnya akan ada x tapi di bawah. Berarti atasnya 1 gini. Berarti kelompok yang kedua hasilnya 1 per 2x. Nah, jadi sebenarnya ya tinggal kan ini ditambah ya. Operasinya ditambah, berarti 1 per 2x ditambah 1 per 2x. Ini penyebutnya udah sama, jadi 2 tinggal kita tulis 2x, berarti nggak ada perubahan, 1 tambah 1, 2 per 2x. 2-nya bisa dicoret, berarti sama dengan 1 per x. Jawabannya yang C.
agak panjang, tapi sebenarnya kita bisa sederhanakan. Jadi nggak usah bingung, karena kalau nggak disederhanain mereka juga nggak bisa dioperasikan. Jadi harus ada pemfaktoran, karena penghubungnya udah tanda kali di sini, ini kelompok, jadi bisa kita sederhanakan, kita coret-coret. Karena kalau ada tandanya tambah doang, itu nggak bisa dicoret. Jadi harus kita bagi. Oke. Soal nomor 15, apabila x kuadrat kali y pangkat 3 sama dengan 10, dan x pangkat 3 kali y pangkat 2 sama dengan 8, maka nilai dari x pangkat 5 dikali y pangkat 5 adalah, ini kalau kalian udah paham gitu ya, harusnya curiga dengan soal ini. Di sini kalian bisa lihat yang pertama x pangkat 2, yang di sini ada x pangkat 3, di sini y pangkat 3, di sini y pangkat 2. Dan dia nanyanya x pangkat 5, y pangkat 5. Jadi sebenarnya ketika kita lihat begini, oh berarti kalau pangkat x yang ini ditambah dengan pangkat x yang ini, dan y pangkat yang ini ditambah y dengan y pangkat yang ini, mereka nanti sama-sama punya x pangkat 5 dan y pangkat 5. Kan? Berarti udah sesuai dengan apa yang soalnya cari. Nah, gimana caranya biar x kuadrat y pangkat 3 dan x pangkat 3 y pangkat 2 ini pangkatnya bisa bertambah? Yaitu dengan cara dikali. Jadi kalau x kuadrat y pangkat 3 dikali x pangkat 3 y kuadrat, ini yang angka basisnya sama, itu pangkatnya kita operasikan. Karena dia perkalian, pangkatnya ditambah. Berarti nanti sama dengan x pangkat 5, y pangkat 5, sesuai dengan yang soalnya cari. Nah, berarti di sini kita tahu penghubung dari kedua kelompok ini adalah perkalian. Berarti tadi dibilang x pangkat 2 y pangkat 3 ini 10, dan x pangkat 3 y pangkat 2 ini 8. Berarti cara mencari hasilnya adalah 10 dikali 8. Ingat ya, dikali karena operasi penghubungnya adalah dikali. Berarti hasilnya 80. Oke, sekian itu soal kita hari ini. Nanti kalau ada yang masih perlu diperdalam, akan aku bahas di video pengayaan berikutnya. Terima kasih.